Jadi seorang wanita di fakultas yang mayoritasnya laki-laki bukan hal yang mudah. Mulai dari cara bergaul, cara berbicara, atau secara pribadi mungkin berbeda dan butuh penyesuaian di awal ya. Tapi perbedaan gender ini bukan halangan buat para wanita teknik dalam berprestasi loh. Walaupun menurut data Kementerian Perindustrian tahun 2018, hanya 12% perempuan yang berasal dari jurusan terkait STM di Indonesia. Alhasil, partisipasi perempuan dalam sektor pekerjaan terkait STM pun menjadi terbatas. Tapi perlu tahu nih daftar wanita-wanita teknik yang berprestasi di Indonesia. Direktur Pertamina Nike Widiawati masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh di dunia di 2021 loh. Beliau menempati posisi 17 dalam gelar majalah Fortune itu. Wanita kelahiran 25 Desember 1967 ini lulusan Teknik Industri ITB yang lulus pada tahun 1991 dan melanjutkan di Unpad lulus dengan gelar Master Hukum Bisnis pada tahun 2018. Beliau atas gelarnya di majalah Fortune karena kemampuan melewati tantangan triple shock. Ketiganya adalah harga minyak yang jatuh, penurunan permintaan bahan bakar, serta tekanan nilai tukar yang dialami Pertamina selama pandemi 2020. Fortune menilai ketiga hal ini menurunkan pendapatan serta laba perusahaan tersebut. Pimpinan Nike berhasil membawa Pertamina mencapai target produksi migas pada paruh pertama 2021. Nike juga mendukung transisi energi dengan membangun portofolio energi baru terbarukan. Wah, keren banget ya Bu Nike. Kamu mungkin gak asing lagi ya sama nama yang ini. Murisa Cokro adalah orang yang membuat sistem full self driving di perusahaan otomotif dan penyimpanan energi di Amerika Serikat. Yap, apalagi kalau bukan Tesla. Murisa dengan timnya bekerja sebagai autopilot software engineer untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem kendali untuk mobil Tesla. Perempuan yang lahir pada tahun 1996 ini berhasil meningkatkan sistem otonom level 5 dalam sistem full self driving sehingga mobil dapat bergerak tanpa campur tangan manusia. Murisa merupakan lulusan Georgia Institute of Technology dan Columbia University. Dari ketertarikannya belajar berhitung saat masih kecil seperti aljabar dan matematika, membuat Murisa terjun ke dunia engineering lah. Jadi siapa nih yang masih nggak suka dengan matematika teknik atau kalkulus walaupun udah kuliah di teknik? Premana Wadayanti Permadani yang menjadi astronom pertama di Indonesia yang aktif mengajar di program studi astronomi ITB. Dikutip dari The Conversation, ia bahkan punya asteroid yang dinamakan atas nama dirinya, yaitu asteroid 12937 Premadani. Wah, keren banget ya. Selain menjadi engineer, lulusan teknik juga bisa loh terjun ke politik, seperti wanita inspiratif yang satu ini, Hetiva Syaifuddin. Beliau ini lulusan Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan studi masternya di National University of Singapore. Semenjak di bangku perkuliahan, beliau ini sudah aktif mengikuti organisasi dan pergerakan. Sehingga belakangan ini Hetiva dilantik sebagai Ketua Forum Perempuan Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia. Forum ini seperti Ikatan Dokter Indonesia. Bedanya FPI-PII memiliki anggota hanya wanita WNI lulusan teknik. Sebagai anggota dewan, Hetiva akan berusaha meningkatkan kontribusi insinyur perempuan di berbagai bidang. Sylvia Halim adalah sosok di balik transportasi publik berbasis moda raya terpadu atau MRT. Siapa nih pengguna setianya? Perempuan hebat ini berprofesi sebagai Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi, mengontrol, sekaligus mengelola proyek MRT. Perempuan yang lahir pada 18 Juni 1982 ini menempuh pendidikan di Teknik Sipil Nanyang Technological University of Singapura. Berkat dedikasinya, masyarakat Jakarta dapat menikmati moda transportasi ini sejak tahun 2019. Wah, ternyata alumni Teknik Sipil nih. Berhasil menjadi machine learning engineer pertama di Traveloka, Devina mematahkan stigma bahwa machine learning dan AI itu hanya untuk laki-laki saja. Tapi karena ketertarikan pada bidang machine learning dan AI, perempuan lulusan Teknik Informatika ITB ini sempat ciut untuk berkarir di bidang ini. Tapi setelah dijalani, ia mampu menjalankan tugasnya dengan machine learning engineer dengan baik tanpa terkendala dari gender itu sendiri. Wah, ternyata perempuan teknik itu kuat ya.
Jadi buat kamu wanita teknik hebat, kita buktiin ya bahwa kita mampu bersaing dalam berbagai bidang di dunia keteknikan tanpa terkendala gender. Kita bersaing dari dunia perkuliahan dan nantinya bisa menyesuaikan di dunia kerja. Semangat ya!